Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar Hyperliquid atau dengan tikernya yaitu HYPE, yang mana altcoin ini banyak banget kalian request melalui kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan kalau kita coba ukur ya dari topnya, di sini Hyperliquid actually udah minus 60% lebih teman-teman dari topnya. Dan coba nih teman-teman sebelumnya komen dulu siapa yang kena floating loss atau mungkin ke drawdown di Hyperliquid ini. Mungkin kalian beli di pucuk atau mungkin di tengah-tengah sini dan kalian lagi ngalamin minus nih teman-teman. Coba komen aja di kolom komentar di bawah. Saya penasaran nih siapa dari kalian yang kena floating loss atau ke drawdown di Hyperliquid ini. Karena wajar aja ya kalau misalkan kita coba pakai Anchor Volume Profile di tengah-tengah sini nih sepertinya banyak banget transaction teman-teman. Di sini gendut nih untuk transaksinya dan more likely teman-teman mungkin ada nih yang transaksi ketika di range konsolidasi ini dan mungkin lagi voting loss nih. Teman-teman boleh banget komen ya. Mungkin kalian voting loss berapa atau mungkin average kalian di berapa teman-teman. Buat kalian yang berkenan sharing boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Karena saya lumayan penasaran nih berapa banyak yang mungkin sangkut teman-teman atau lagi voting loss di Hyperliquid ini. Dan oke, sebelum itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih Hyperliquid ini itu project apa sih sebenarnya atau mungkin kalian penasaran kenapa Hype ini itu lumayan menarik sebenarnya sebagai altcoin, itu teman-teman boleh banget buat mampir ke video pembahasan Hyperliquid saya yang awal-awal karena ini video kedua pembahasan seputar Hyperliquid yang saya bikin dan video pertamanya itu di situ saya coba jelasin secara detail ya buat project Hyperliquid ini dan berbagai detail lainnya. Dan teman-teman boleh banget mampir ke sana dulu buat, teman-teman biar bisa mengerti nih Hyperliquid ini tuh project seperti apa dan lain-lain. Dan setelah itu kalian boleh banget buat balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan juga tentu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan seperti biasa ya, kita akan coba intip dulu nih dari CMC atau coinmarketcap.com, di mana di sini kalau kalian lihat ya, Hyperliquid atau dengan tikernya yaitu HYPE per video ini saya record ada di posisi atau ranking ke-27 berdasarkan kapitalisasi pasarnya, masih masuk top 50 dan di sini ada di antara BGB dan juga, di antara Monero juga ya. Jadi dia ada di tengah-tengah BGB dan juga Monero atau XMR nih. Dan di sini kalau kita coba lihat buat Hyperliquid, sebenarnya memang ada penurunan open interest sih teman-teman dalam 24 jam terakhir, di mana di sini OI-nya turun sebesar minus 1,25% dari Hyperliquid ini sendiri. Dan seperti yang kalian lihat ya, di sini open interest secara OI dia memang paling banyak diperdagangkan di Hyperliquid-nya itu sendiri teman-teman, atau di platform DEX dari Hyperliquid-nya itu sendiri. Dan kalau kita coba pindah teman-teman ke chart-nya buat Hyperliquid, sebenarnya ya kita bisa menyimpulkan lah ya bahwa Hyperliquid ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja teman-teman, karena dia ke drawdown dengan cukup signifikan semenjak dia berhasil mematahkan atau breakdown dari trendline krusialnya yang ada di sini, yang mana dia testing berkali-kali ya di trendline ini. Dan sangat disayangkan dia harus breakdown dan mulai dari titik ini dia sekaligus juga breakdown dari demand zone-nya yang ada di sini dan itu mengubahnya atau membuat demand area yang ada di sini jadi bertransformasi menjadi area supply. Dan di sini juga breakdown-nya dengan sangat ciamik ya teman-teman, dengan sangat rapih teman-teman ya. Jadi dia turun, breakdown, testing dulu, lalu turun lagi teman-teman ke level harga selanjutnya. Dan beberapa di antara kalian ada yang nanya, apakah Hyperliquid di harga sekarang itu masih menarik? Jadi jujur ya teman-teman, dari POV saya sendiri sebenarnya secara teknikal itu Hyperliquid ini udah menyentuh di area yang cukup menarik teman-teman. Kenapa? Tapi tentu sebelumnya ini bukan ajakan jual beli sama sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman harus take it with a grain of salt dan teman-teman do your own research atau harus riset mandiri juga karena tentu saya bisa banget salah. Jadi di sini kalau kita coba lihat dari segi Fibonacci-nya, let's say kita tarik dari swing low ke swing high-nya tapi saya perlebar. Nah, lebih kurang kayak gini teman-teman. Di sini kita sedikit presisiin ya biar lebih jelas. Nah, di sini actually dia udah hit nih di area 1,618 ya, yang mana merupakan golden ratio dari Fibonacci-nya dan memang ada potensi ya di sini terjadi rebound teman-teman. Tapi untuk mengonfirmasi hal tersebut kita harus bisa lihat nih at least Hyperliquid berhenti turun atau maybe building base dulu deh atau konsolidasi dulu di sini baru mungkin ada rebound yang signifikan. Kita mungkin harus ngelihat itu dulu jika memang mau menyimpulkan bahwasannya di area 1,618 ini Hyperliquid ada rebound nih teman-teman atau ada penguatan atau ada indikasi penguatan lah ya.
Jadi kita harus coba mungkin mendapatkan konfirmasi dulu bahwasannya ada tekanan buyers nih di kisaran area ini yang mungkin tertarik buat akumulasi dari Hyperliquid ini. Dan untuk itu ya tentu ya kita butuh buyers yang cukup signifikan mengingat tekanan, momentum atau, kalian bisa lihat betapa derasnya untuk selling pressure-nya Hyperliquid, yang mana kalau kita lihat dari sini deh atau dari top yang ada sini aja, di sini Hyperliquid udah turun sangat signifikan teman-teman, di mana 50% lebih ya udah ke drawdown. Jadi mungkin banyak nih yang nyangkut atau floating loss di Hyperliquid ini karena mungkin transaction-nya agak gendut di sini, mungkin beberapa teman-teman ada yang akumulasi di harga 20-an dolar sekian dan ya kalian bisa lihat sekarang Hyperliquid ada di harga 12-an dolar teman-teman. Itu floating loss yang cukup lumayan ya buat teman-teman yang mungkin hold dari Hyperliquid ini sendiri. Dan di sini juga ada beberapa potensi atau probability yang mungkin terjadi sama Hyperliquid ini dan tentu sangat besar harapan saya ini tidak dijadikan sebagai acuan untuk teman-teman menjual atau membeli aset tertentu. Teman-teman jadiin referensi aja untuk tambahan analisa yang bisa kalian lakukan. Jadi ini analisa saya pribadi dan tentu based on POV saya, jadi sangat mungkin salah. So, do your own research. Jadi di sini yang pertama ada potensi ya buat Hyperliquid at least di sini mungkin bisa bouncing dulu deh atau perlahan coba naik dulu teman-teman. At least dia cari lower high-nya teman-teman. Jika memang di sini ada rebound yang cukup signifikan. Kenapa? Karena di sini memang Hyperliquid ini udah berada dalam area oversold yang cukup lama teman-teman. Kalian bisa lihat di sini oversold lama banget, tapi dia memang terus turun teman-teman. So di sini di area golden ratio-nya yaitu di 1,618 ada potensi buat Hyperliquid ini bisa at least coba untuk eh stop dulu dari selling pressure-nya. Maybe dia building base dulu seperti yang tadi saya katakan dan setelah itu ada potensi buat dia mungkin aja bisa coba rebound sedikit demi sedikit atau secara perlahan teman-teman. Mungkin nggak langsung pumping tapi at least kita bisa melihat momen turunnya itu cukup berhenti dan mungkin kita bisa melihat Hyperliquid ini coba nih nanjak perlahan teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat ya dari kacamata yang lain atau dari sisi yang lain memang ada potensi ya jika ternyata area 1,618 ini nggak mampu menahan pergerakannya Hyperliquid, maka dia akan koreksi lagi teman-teman ke area-area yang di bawahnya. Which means kalau begitu kita harus coba adjust buat Fibonacci kita. Kita coba, masuk ke settingnya dan kita aktifin area 2,618-nya dan maka itu bisa menjadi potensial target selanjutnya teman-teman buat Hyperliquid. Tapi I think ya Hyperliquid harusnya nggak akan sampai koreksi sedalam ini, tapi we never know teman-teman. Ini adalah skenario terburuknya yaitu di area 2,618-nya yang mana ini berada dekat di harga-harga ketika dia baru-baru, listing teman-teman. Dan I hope mungkin juga nggak sampai di harga segitu ya karena mungkin banyak juga nih teman-teman yang, ada atau punya position nih di Hyperliquid terutama, seperti yang saya juga mungkin tahu nih ada beberapa teman-teman yang komen-komen juga mungkin kalian ada average nih di kisaran harga 20-an dolar itu teman-teman. Dan coba nih kalian komen siapa aja dari kalian yang nyangkut nih teman-teman, saya penasaran banget apakah kalian lagi drawdown atau mungkin kalian lagi looking for opportunity buat Hyperliquid ini atau lagi cari-cari peluangnya di Hyperliquid ini, coba komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau kita coba intip ke data lainnya nih, di sini kita coba pindah dulu dari price action-nya. Di sini, kalau kita coba lihat ya dari segi token terminal dulu deh. Nah di sini dari, key metric-nya kita bisa lihat bahwasannya token trading volume dari Hyperliquid ini ada penurunan teman-teman buat, token trading volumenya dan juga untuk core developer-nya sangat disayangkan juga ada penurunan nih. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi, vesting ya teman-teman, di sini kita bisa mengetahui ya bahwasannya Hyperliquid ini, beberapa, halnya seperti Genesis Distribution dan juga yang lain-lain itu udah 100% di-unlock, tapi nanti akan ada unlock lagi untuk core kontributor, yang mana ini merupakan cliff unlock ya, dan di sininya cliff unlock-nya udah, tapi di nanti akan ada linear unlock, yaitu di bulan November tanggal 29 tepatnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin holder dari Hyperliquid boleh banget nih pantau di tahun 2025 tanggal 29 November nanti, karena Hyperliquid ini akan ada open, tokennya atau akan ada unlock tokennya karena di sini kalian bisa lihat ini sistemnya linear unlock dan setiap hari ya nanti dia akan, unlock nih mulai dari tanggal 29 November dan lebih kurang yang akan di-unlock adalah 0,02% dari maksimum supply-nya atau 0,06% dari, total market cap-nya teman-teman, lebih kurang kayak gitu dan dia akan unlock terus nih setiap hari untuk core kontributornya. Kalian bisa lihat nih setiap hari dia akan, unlock dari tokennya Hyperliquid itu sendiri. Dan di sini kalau kita coba cek dari segi analitiknya, lebih kurang kayak gini.
Dan kita bisa lihat ya, bahwasannya di bulan Maret ini adalah salah satu performa terburuk dari return Hyperliquid yang mana udah minus 37,8% dan bulan Maret ini baru ada di pertengahan nih teman-teman, per video ini saya record ada di tanggal 13 Maret. Jadi let's see ya, apakah Hyperliquid ini bisa memberikan return yang mungkin lebih better nih di bulan Maret ini, yaitu bisa mungkin paling enggak ngurangin minusnya atau justru bakal makin dalam nih minusnya, teman-teman. Coba kalian komen di kolom komentar di bawah seputar pandangan kalian terkait Hyperliquid. Apakah menurut kalian Hyperliquid ini udah dihargain cukup murah, jadi kalian mungkin tertarik buat akumulasi, atau justru menurut kalian Hyperliquid ini, justru akan koreksi lagi ke harga yang lebih bawah sehingga lebih baik cari altcoin lain aja deh atau cari, alternatif koin yang lain yang mungkin lebih menarik dibandingkan Hyperliquid. Coba tulis pandangan kalian dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, saya pengen tahu. Dan lebih kurang kayak gitu aja buat update saya seputar Hyperliquid. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.